Vina, kamu kenapa? Bukan pintunya dong. Kamu kenapa? Sakit apa gimana? Kok teriak-teriak kayak gitu? Begitu udah dibuka pintunya, Yanti ini kaget begitu melihat kondisinya Vina pagi itu. Ternyata di bagian alat kelaminnya Vina itu sudah bengkak dan sedikit-sedikit keluar darah sama nanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang cerita kiriman dari seorang perempuan namanya Tika. Akan tetapi Tika di sini menceritakan tentang kejadian mistis yang pernah dialami sama salah satu temannya yang bernama Vina. Jadi Vina ini pernah mengalami kejadian janggal di saat Vina memasang susu di bagian alat kelaminnya. Nah, seperti apa ceritanya? Terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung Mr. Manyun. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, silahkan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Mr. Manyun. Ingat, jangan ada misteri di antara kita. Inilah Kisah Misteri. Oke, perlu diketahui sebelumnya, jadi Vina ini berasal dari salah satu daerah yang ada di Jawa Tengah. Sejak usia 5 tahun, Vina ini udah ditinggal sama ibunya. Jadi waktu itu ibunya Vina ini tiba-tiba sakit keras, kurang lebih sekitar 1 bulan sakit. Ibunya Vina ini meninggal dunia. Nah, di saat udah ditinggal sama ibunya gitu ya, kurang lebih 2 tahun, di saat Vina ini usianya 7 tahun, bapaknya Vina ini lebih memilih untuk menikah lagi. Waktu itu Vina ini mau diajak sama bapaknya, akan tetapi karena Vina masih punya nenek, namanya Nek Surti. Karena dari kecil, dari bayi itu Vina ini emang udah deket sama neneknya, sehingga waktu itu Nek Surti ini nggak ngebolehin gitu ya, kalau Vina ini dibawa sama bapaknya. Yaudah, kamu pergi aja sana, wong kamu udah nikah kok. Biar Vina ikut aku aja di sini, biar aku yang ngasuh. Jadi sejak saat itu Vina ini udah nggak lagi dikunjungi sama bapaknya, apalagi dikasih nafkah, nggak pernah sama sekali. Waktu itu Nek Surti nggak keberatan gitu ya, mau dikasih nafkah monggo, nggak juga monggo. Karena latar belakang Nek Surti dari segi finansial gitu ya, Nek Surti ini nggak khawatir. Jadi dari nenek moyangnya dulu itu banyak sekali peninggalan. Di sana Nek Surti ini punya banyak sekali ladang dan juga sawah-sawah. Jadi aktivitasnya Nek Surti, dia pergi ke sawah atau ke ladang itu cuma nengokin tanamannya aja, udah sampai mana gitu kan. Tapi yang ngurus semua tanamannya itu tetangganya. Jadi karena di kampungnya Nek Surti ini udah biasa dengan panggilan akrabnya itu manggil tetangga ya Pak Lek, Bule. Itu dong ladang yang sebelah sana tanamin jagung. Terus yang sawah itu ditanemin padi. Selain dermawan, Nek Surti ini juga dikenal orang yang rajin ibadah. Jadi karena jarak kurang lebih 15 meter dari rumahnya Nek Surti ini ada musola yang setiap waktu masuk sholat gitu ya, Nek Surti ini selalu ikut jamaah di musola itu. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Yang jelas setiap kali udah masuk sholat gitu kan, Nek Surti ini udah buru-buru ngambil air wudhu di rumah, terus bawa mukena dan berjamaah di musola itu. Nah, hingga suatu ketika di saat Vina ini udah kelas 1 SMP, nggak tahu kenapa tiba-tiba Nek Surti ini sakit. Yang sakitnya ini Nek Surti nggak bisa turun dari ranjang alias lumpuh. Cuman waktu itu Nek Surti masih bisa ngomong seperti biasa. Dan karena kondisinya seperti itu, akhirnya Nek Surti ini kan bingung gitu kan, nggak ada lagi yang ngerawat sawah dan juga ladang.
Nah, jadi untuk pembelian pupuk terus panenannya nanti uang hasilnya tuh dikasih ke yang ngerjain sawahnya itu berapa. Karena waktu itu Vina sendiri masih kecil, masih kelas 1 SMP, sehingga karena ibunya Vina ini masih punya kakak namanya Budi Ida yang waktu itu tinggalnya di Solo. Akhirnya Budi Ida ini disuruh pulang ke kampung sekaligus untuk merawat tanaman-tanamannya itu, sekaligus juga untuk merawat ibunya sendiri. Jadi Nek Surti ini punya 2 orang anak, satu ibunya Vina yang waktu itu udah meninggal, kemudian punya kakak namanya Budi Ida yang tinggalnya di Solo. Nah, di saat Budi Ida ini udah tinggal di rumahnya Vina atau di rumahnya Nek Surti, suami dari Budi Ida ini nggak ikut pulang karena memang dinasnya itu di Solo. Cuman seminggu sekali atau 2 minggu sekali dia baru pulang untuk jenguk keluarganya. Dan kedua anaknya Budi Ida ini dibawa lagi ke kampung. Jadi Budi Ida ini punya 2 orang anak, satu laki-laki yang waktu itu masih kelas 2 SMA, sedangkan anak yang kedua itu perempuan, waktu itu masih kelas 6 SD. Nah, berhubung di rumahnya Vina ini ada 3 kamar, sehingga tidurnya Vina yang tadinya di kamar sendirian, akhirnya Vina lebih memilih tidurnya itu sekamar sama Nek Surti atau neneknya itu. Kemudian kamar yang satu bekasnya Vina itu dipakai sama anaknya Budi Ida yang cowok, kemudian yang satu lagi itu dipakai Budi Ida, anaknya yang perempuan, sama suaminya Budi Ida yang ketika dia pulang itu tidurnya bareng-bareng di kamar itu. Nah, singkat cerita, kurang lebih 1 tahun Nek Surti ini sakit, lumpuh gitu ya. Akhirnya Nek Surti ini karena terapi secara tradisional seperti itu, minum jamu-jamuan, hingga akhirnya Nek Surti ini kembali sehat. Cuman sehatnya itu nggak normal seperti sedia kala. Jadi waktu itu Nek Surti bisa jalan, akan tetapi jalan jauh itu udah capek. Dan ketika Nek Surti ini mau masak, mau sholat, itu gerakannya lambat. Jadi kalau orang Jawa bilang itu punya sakit asam urat seperti itu. Nah, akhirnya Nek Surti yang tadinya sering ibadah sholat berjamaah di musola gitu ya, di saat udah punya sakit asam urat itu, Nek Surti udah nggak lagi ke musola, jadi sholatnya cuma di rumah. Nah, seperti yang aku bilang tadi, Nek Surti ini emang dipandang di kampungnya karena selain sregep ngibadah kalau bahasa Jawanya, Nek Surti ini dermawan. Dermawannya itu karena setiap kali nyuruh tetangga-tetangga sekitar untuk mengelola sawahnya, mengelola ladang, itu selain udah dikasih upah uang, ketika panenan, itu Nek Surti nggak segan-segan ngasih beberapa bagian dari hasil panenannya itu ke tetangga-tetangga sekitar, terutama yang mengelola sawahnya itu. Nah, singkat cerita, di saat Vina ini udah lulus SMP, mau masuk ke kelas 1 SMA gitu ya, tiba-tiba Nek Surti ini meninggal dunia. Jadi waktu itu kurang lebih jam 5 pagi, di saat Vina ini masih tidur gitu ya, satu ranjang sama Nek Surti, tiba-tiba Vina ini dibangunin sama Budi Ida. Jadi karena pintu kamarnya nggak ditutup, sehingga Budi Ida ini bisa masuk kamarnya gitu ya. Waktu itu Nek Surti ini meninggal dalam kondisi dia masih pakai mukena dan di depannya itu masih ada Al-Quran. Dan karena penasaran, ini kok tadi ada suara ngaji, kok tiba-tiba diem. Nah, akhirnya dicek tuh denyut nadinya sama Budi Ida. Ternyata udah nggak ada denyut nadinya, dan pagi itu kurang lebih jam 5 pagi itu dinyatakan Nek Surti ini meninggal dunia. Jadi sakit keras juga enggak, kondisinya baik-baik aja. Malamnya juga masih sholat tahajud. Bahkan Vina sendiri ngelihat kalau neneknya ini sempat sholat tahajud di kamar, baca Al-Quran. Tahu-tahu habis subuh kok meninggal. Nah, singkat cerita, karena udah nggak punya nenek gitu ya, ketika mau tidur yang biasanya didongengin sama neneknya, Vina waktu itu udah ngerasa kesepian. Aduh, biasanya ada nenek yang selalu banyak cerita, nyeritain ibu waktu kecil, nyeritain Budi Ida waktu kecil. Pokoknya Vina ini kalau mau tidur sambil dielus-elus gitu ya kepalanya, walaupun waktu itu udah SMP gitu ya, mau naik kelas SMA seperti itu, tapi neneknya sering sekali gitu loh memperlakukan Vina ini seakan-akan masih balita atau masih kecil. Nah, sejak saat itu Vina ini selalu teringat akan petuah-petuah dari neneknya itu yang, "Dok,
kalau kamu besok gede jadi orang sukses ya Nduk, hati-hati kalau bergaul sama teman, nyari yang baik-baik aja, hindari yang buruk-buruk. Jadi waktu itu Vina ini ketika udah ditinggal sama neneknya gitu kan, selalu ngerasa kesepian walaupun di dalam satu rumah itu ada kedua anaknya Bude Ida. Tapi ya karena memang itu bukan saudara kandung, sehingga Vina ya seringnya itu menghabiskan waktu ketika di rumah ya di dalam kamar sambil terus mengingat-ingat wajah neneknya, wajah ibunya, seperti itu. Nah, hingga suatu ketika karena semua yang mengelola sawah dan juga ladang itu Bude Ida, di saat Vina ini udah lulus SMA, Vina ini memutuskan untuk mencari pekerjaan. Jadi waktu itu Vina ngerasa kalau udahlah, aku nggak mau ngerepotin Bude Ida lagi. Walaupun sebenarnya Bude Ida ini udah nyuruh kalau si Vina ini kuliah. Vin, apa kamu nggak kuliah aja? Wong kakak ponakan kuliah kok, anaknya Bude Ida kuliah, masa kamu nggak kuliah? Nggak apa-apa, nggak usah khawatir masalah biaya, biar Bude yang nanggung semuanya. Tapi lagi-lagi Vina waktu itu kayak ngerasa nggak enak gitu. Udah ngerepotin Bude Ida, masak keseharian di rumah juga Bude Ida, bersih-bersih rumah juga Bude Ida. Ya sesekali Vina ini bantuin gitu kan. Nah akhirnya keputusan itu disetujui sama budenya. Waktu itu Vina iseng-iseng nyari pekerjaan gitu ya di daerahnya. Tapi kurang lebih sekitar 3 bulan Vina ini nggak kunjung dapat pekerjaan. Akhirnya minta bantuan sama Bude Ida, karena Bude Ida ini termasuk ibu-ibu yang lumayan canggih gitu ya, bisa main laptop, bisa internetan, karena waktu itu kurang lebih di sekitaran tahun 2016. Akhirnya Vina minta bantuan Bude Ida untuk nyari pekerjaan lewat internet. Nah hingga suatu ketika Vina mendapat pekerjaan, jadi dilamar melalui email gitu ya. Akhirnya Vina mendapat panggilan kerja di salah satu pabrik yang ada di Jawa Barat, yang waktu itu gajinya itu lumayan besar dibanding kabupaten-kabupaten lain. Nah, waktu itu Vina sempat ragu juga, tapi karena keyakinannya, di sini nenek udah nggak ada, ibu udah nggak ada, bapak udah nikah lagi. Akhirnya Vina memantapkan diri untuk ya udah aku mau merantau aja. Besok kalau aku udah sukses baru pulang. Nah singkat cerita, di saat Vina ini udah sampai gitu ya, karena waktu itu Vina nggak tahu tuh. Hari pertama dikiranya itu cuma wawancara sama tes tertulis. Tapi sesampainya di Jawa Barat, waktu itu karena jadwalnya jam 8 pagi, sehingga 1 hari sebelumnya Vina ini udah perjalanan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Dia waktu itu nyari, dibantu sama Bude Ida, nyari hotel yang paling dekat sama perusahaan itu. Akhirnya dapat, dan sesampainya di hotel, Vina ini ngerasa ragu lagi, apa aku itu bisa bekerja di tempat yang seperti ini. Jadi waktu itu sebuah perusahaan pabrik, dan Vina ini memang ngelamarnya di bagian produksi. Nah kurang lebih jam 8 pagi di saat Vina udah sampai di perusahaan itu gitu ya, di pabrik itu, Vina ngiranya cuma wawancara. Tapi waktu itu karena HRD-nya itu ngelihat semua nilainya Vina ini bagus, akhirnya Vina ini langsung diterima dan disuruh hari itu juga bekerja. Vina sempat kaget gitu ya, loh Pak, masa langsung kerja? Iya nggak apa-apa, lah mau kerja nggak? Nah karena memang nyari pekerjaan juga susah, akhirnya Vina ya mau nggak mau harus hari itu kerja. Waduh, kalau hari ini kerja, aku nggak mungkin dong nginep di hotel lagi. Tapi aku juga belum nyari kos. Nah jadi hari pertama kerja, selain mengenal teman-teman seproduksinya gitu ya, seperusahaan itu, Vina selalu mikir, aduh nanti pulangnya aku tidurnya di mana? Aku nggak punya kenalan di sini. Nah kurang lebih jam 5 sore di saat bubaran pabrik gitu ya, Vina ini karena capek sekaligus lapar, dia iseng nyari warung makan yang ada di dekat-dekat situ. Nah di situ ada salah satu warung makan kayak warteg kayak gitu. Di saat Vina ini makan di situ sambil nanya kos-kosan sama pedagangnya gitu ya, ibu-ibu, Bu maaf di sini ada kos-kosan yang murah nggak yang deket-deket pabrik sini. Nah di saat Vina tanya seperti itu, ada lagi pembeli perempuan itu tiba-tiba nyeletuk gitu loh.
"Oh mbak, mau nyari kos-kosan?" "Oh iya mbak, saya mau nyari kos-kosan, kebetulan saya kerja di sini." "Oh di tempat saya aja ada mbak." "Kos-kosannya punya mbak?" "Enggak, saya juga ngekos di situ. Ada kok satu kamar yang kosong. Kalau mbaknya mau, nanti tak antar ke sana. Saya juga bentar lagi mau pulang ke kos." Waktu itu Vina ya seneng gitu kan. Baru tanya satu orang terus ada yang nanggepin yang ternyata dia juga ngekos di sana. Akhirnya setelah selesai makan, Vina ini naik motor sama perempuan ini. Ketika udah kenalan, diketahui Vina ini namanya Yanti, yang dia ngakunya juga dari Jawa Tengah. Kurang lebih jarak 1 kilometer sampailah di kosnya Yanti waktu itu. Jadi layout kosnya itu ada 7 kamar. Pertama pintu gerbang, halaman, terus ada pintu gerbang lagi. Di sini ada kamar 4, kemudian di sini ruang tamu, kamar 3, terus belakangnya di sini kamar mandi luar, sama di sini dapur. Jadi yang 4 kamar sini itu sudah kamar mandi dalam, sedangkan yang 3 ini belum. Kamar mandinya pakai yang kamar mandi luar. Seperti itu. Nah, waktu itu di saat ngelihat kos-kosan itu gitu ya, Vina ini langsung seneng. Wah, nggak apa-apa lah, aku tinggal di kosan ini aja. Toh jaraknya nggak jauh-jauh amat dari pabrik. Akhirnya Vina ini juga dipandu atau diantar sama si Yanti ini untuk menemui pemilik kos. Nah, singkat cerita, di saat Vina ini udah mulai ngekos di situ gitu ya, kurang lebih 1 minggu. Karena lulus SMA dia langsung baru itu pertama kali kerja, sehingga Vina kaget. Oh, pabrik itu seperti ini. Oh, teman-teman pabrik itu ya seperti ini. Dunia kerja seperti ini. Sempat kaget gitu ya. Setiap malam selalu cerita ke Yanti ini karena yang akrab Yanti. Jadi waktu itu kamarnya emang udah penuh, kos-kosan yang ada di sana 7 kamar itu. Selain Yanti dan Vina, kamar yang lain ini dihuni sama karyawan bank swasta yang ada di sana. Yang kata si Yanti, dulu bisa ngekos di situ semua itu karena ada salah satu manajer bank itu yang emang mencari untuk karyawan-karyawan yang kerja di bank itu. Jadi karena banknya itu buka cabang di daerah situ, akhirnya seorang manajer nyariin kos buat bawahan-bawahannya seperti itu. Dan waktu itu karena bank itu ya, walaupun bank itu tutupnya jam 4, jam 5, cuman mereka pulangnya itu rata-rata jam 8 sampai jam 9 malam. Sehingga aktivitas Vina sama Yanti itu nggak diketahui banyak sama tetangga-tetangga kos yang lain. Nah, lama-kelamaan Vina ini ngerasa nyaman gitu ya. Oh ya udahlah, karena memang niatku dari Jawa Tengah merantau ke sini tuh untuk bekerja, cari tabungan. Nah, hari-hari pun berlalu. Vina ini ngerasa janggal di saat setiap malam, kurang lebih jam 11 malam, karena kamar kosnya Vina ini berdampingan sama kamarnya Yanti. Setiap jam 11 malam, Vina ini selalu ngedenger di kamarnya Yanti itu selalu kayak ada suara-suara seperti orang yang baru berhubungan. Jadi kayak mendesah seperti itu. Waktu itu Vina sempat mikir gitu ya, loh, Yanti ini kok suaranya seperti itu ya? Dia ngapain ya? Nah, karena penasaran, keesokan harinya begitu ketemu sama Yanti gitu ya, Vina ini tanya, tadi malam di kamarmu ada siapa? Mbak, nggak ada siapa-siapa kok. Kamu denger apa? Denger kok kayak orang yang baru gituan ya mbak. Apa mbak Yanti ini udah nikah, punya suami? Nah, waktu itu Yanti ini bukannya malu atau gimana, Yanti justru ketawa. Oh, nggak apa-apa Vin, kamu denger ya? Ya gitulah, makanya orang yang dulu nempati di kamar ini itu nggak kerasan karena sering mendengar aku seperti itu. Loh, emang Mbak Yanti ini ngapain setiap malam? Lah, nggak cuma setiap malam, kadang pagi, kadang siang, kadang sore. Aku sering melakukan itu, Vin. Lah, Mbak Yanti ini ngapain? Lah, Vin kayak nggak tahu aja. Aku ini kan nggak kerja, kerjanya ya seperti itu. Lah, kerjanya ngapain? Waktu itu Vina sempat kaget gitu ya. Kerja apa? Kerja kok kayak gitu? Nah, ternyata setelah Yanti ini cerita banyak hal gitu ya tentang dirinya, Vina ini bengong. Ada ya kerja kok seperti itu. Jadi Yanti ini tinggal di kos-kosan itu bukan untuk bekerja atau studi gitu ya, melainkan Yanti di situ menjadi cewek panggilan. Jadi kadang ada tamu yang datang ke kosannya, terus mainnya di situ. Kadang juga
Yanti keluar untuk transit di hotel. Tergantung tamunya mintanya lokasinya di mana, seperti itu. Nah, mendengar hal itu, Vina ini kayak, ini orang kok aneh. Karena apa ya, dari kecil didikannya Vina dari neneknya gitu ya, dia nggak pernah tuh mengenal orang-orang yang semacam kayak Yanti ini. Bisa pergaulannya sampai kayak gitu, belum jadi suami istri sudah berhubungan. Nah, singkat cerita, kurang lebih Vina ini gabung di perusahaan itu selama 3 bulan. Tiba-tiba Vina ini diangkat sebagai QC, yang tadinya kerjanya itu di bagian produksi gitu ya. Jadi waktu itu pimpinan sengaja emang milih Vina karena Vina selama 3 bulan gabung itu kerjanya bagus, sehingga pimpinan yang ada di sana itu nggak mau apa ya, kayak melakukan seleksi untuk mengangkat seseorang jadi QC itu. Jadi waktu itu langsung Vina yang ditunjuk. Ya udah Vin, kamu yang gantiin si A untuk jadi QC. Nah, dari situ banyak sekali teman yang tadinya udah akrab sama Vina, tiba-tiba pada musuhin. Vina sempat kaget gitu kan, loh ini kenapa? Dan setelah ditelusuri sama Vina, ternyata mereka semua itu emang karyawan udah lama, ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun. Jadi lama di bagian produksi. Dan ketika ada QC yang kosong, banyak sekali orang-orang produksi ini yang pengen menempati posisi itu. Jadi dia selalu, wah aku pengen jadi QC, pengen jadi QC. Dan mereka semua ternyata iri sama Vina yang dia itu statusnya karyawan baru 3 bulan, kok bisa-bisanya Vina ini suruh ngisi di posisi itu. Waktu itu Vina ya kaget gitu ya, duh terus gimana, aku nggak enak sama teman-temanku yang udah lama. Tapi ya mau gimana lagi, karena itu dunia kerja ya seperti itu. Karena Vina memang bisa menunjukkan effortnya dia kerja di sana. Nah, hingga akhirnya kurang lebih 2 bulan menjabat sebagai QC gitu ya. Semakin lama Vina ini kayak bosen gitu ya kerja di situ. Jadi dari kecil lingkungannya nggak pernah tuh dijauhin sama orang-orang sekitar. Ketika udah memasuki dunia kerja, teman-temannya menjauh semua. Tanya apa, jawabannya ada yang sinis, ada yang seperti itulah. Nah, hatinya Vina ini kayak nggak mau menerima hal itu. Ini kok lingkungan kerjanya kok jadi seperti ini ya. Aku kok nggak nyaman ya kerja di sini lama-lama. Nah, akhirnya setiap kali pulang jam 5 sore itu Vina udah sampai kos. Di kamar sebelah itu juga udah ada Yanti, karena Yanti emang nggak kerja di pabrik, nggak sekolah, nggak kuliah, nggak. Jadi pekerjaannya memang Yanti ini cewek panggilan. Dan ketika cerita gitu ya, Mbak Yanti, di tempat kerjaku kok jadi kayak gini ya. Itulah makanya aku nggak seneng sama dunia kerja. Aku lebih seneng kerja seperti ini. Nah, dari situ Vina sempat kepikiran gitu ya. Iya juga sih, enak juga ya kerja seperti itu. Tapi aku kok takut ya Mbak, kalau mau kerja seperti Mbak Yanti ini. Ngapain takut? Kerja udah enak, dibayar mahal. Sehari nggak ngelakuin 1 atau 2 kali, bahkan sampai 5 kali kalau tamunya banyak. Nah, akhirnya Vina karena masih takut gitu ya dengan pekerjaan yang seperti itu, akhirnya ya udahlah, walau bagaimanapun aku kembalikan niatku. Dari Jawa Tengah, aku di sini untuk nyari kerja. Pesan nenek juga kalau nyari kerja juga yang bagus, hindari orang-orang yang jahat. Nah, akhirnya malam itu ketika mau tidur gitu ya, Vina ini kembali teringat di mana neneknya ini selalu ngelus-ngelus kepalanya setiap mau tidur. Nah, setelah beberapa menit gitu nginget neneknya, dia tidur. Dan keesokan paginya, nggak tahu kenapa, waktu itu kurang lebih jam 6 pagi, ketika Vina ini buka pintu kamar, ada seorang perempuan yang tiba-tiba masuk melalui pintu gerbang yang ada di kosannya. Tapi Vina, loh ini kok orang asing ya? Penghuni kos yang ada di sini nggak ada orang yang modelan seperti ini. Jadi waktu itu jam setengah 6 pagi, suasana kos itu masih sepi, dan Vina melihat betul dari pintu gerbang itu ada perempuan, wajahnya itu mirip seperti kayak anak-anak Belanda seperti itu zaman dulu. Wajahnya cantik, matanya bagus, dan pakai baju warna putih, pakai gaun kayak gitu. Nah, ketika dilihat sama Vina, tiba-tiba
si perempuan cantik itu senyum gitu sama Vina. Jadi kayak ramah banget, cuman dia nggak ngomong. Nah karena ceweknya senyum, akhirnya Vina ya balas gitu, senyum juga. Akhirnya Vina ini apa ya, masuk lagi ke kamar, dan begitu diintip itu sebenarnya siapa, tamunya siapa. Oh jangan-jangan tamu apa teman-teman kos yang lain. Tapi di saat dicermati betul gitu ya, si perempuan ini buka pintu kamarnya Yanti. Mbak Yanti kok nggak pernah cerita ya punya temen bule kayak gitu. Jadi memang waktu itu Vina ngerasa perempuan itu kayak bule. Tuh, cantik banget, rambutnya pirang, matanya lentik. Nah akhirnya udahlah, mungkin emang dari tadi malam udah ada tamunya Mbak Yanti, pikir Vina waktu itu. Nah akhirnya pagi itu setelah bangun, Vina langsung mandi gitu ya. Dan setelah mandi, di saat dengar di kamarnya Yanti ini udah ada suara-suara gitu ya, oh berarti Mbak Yanti udah bangun. Nah setelah pakai baju gitu ya, seragam untuk siap-siap bekerja, Vina ini iseng gitu kan, masuk ke kamarnya Yanti. Dan ternyata sesampainya di kamarnya Yanti ini sendirian, jadi nggak ada cewek bule itu tadi. Terus ditanya, loh Mbak Yanti, barusan jam 5:30 pagi aku lihat di kamarnya Mbak Yanti itu ada yang masuk. Lah siapa, wong aku baru aja buka pintu kamarku, Vin. Iya tadi itu ada cewek cantik pakai gaun warna putih kayak orang Belanda lah, kayak bule-bule gitu Mbak. Begitu mendengar keterangan dari Vina gitu ya, Yanti langsung bengong. Hah? Kamu lihat kayak gitu ada perempuan masuk di kamarku? Iya bener Mbak, tadi jam 5:30 pagi. Walah Vin, aku yang pengen banget lihat sosok itu, sampai sekarang nggak pernah lihat. Kok kamu yang baru mengenal aku, kamu bisa ngelihat sosok itu? Lah emang itu siapa Mbak? Nah akhirnya Yanti ini cerita ke Vina, Vin kamu jangan kaget, sebenarnya aku ini punya khodam susu. Astagfirullahaladzim, susu Mbak, buat apa Mbak pakai susu? Iya, kalau aku terjun di dunia malam atau menjadi cewek panggilan, aku juga perlu susu untuk menarik pelanggan-pelangganku biar aku laris. Waktu itu Vina sempat bengong gitu kan, waduh ini apa lagi nih. Setelah mendengar profesinya, kemudian ada susu lagi, ada khodam. Nah terus yang aku lihat tadi bukan manusia Mbak, ya bukan, itu khodam. Loh padahal aku itu pengen banget ngelihat loh khodamku sendiri, tapi sampai saat ini aku tuh belum pernah lihat Vin. Kamu kok bisa lihat? Orangnya gimana Vin? Atau sosoknya gimana Vin? Cantik banget Mbak, Vina bilang seperti itu. Cantik banget, matanya lentik, pakai gaun warna putih. Nah di situ ketika Vina ini menjelaskan sosok perempuan itu gitu ya, Yanti ini kayak senyum-senyum seneng gitu. Loh kenapa Mbak senyum-senyum? Ya nggak apa-apa, aku seneng. Oh pantes, aku sehari bisa dapat tamu 3-5. Oh jadi Mbak Yanti ini pakai susu ya? Iya, kamu jangan kaget ya, beginilah aku. Nah dari situ Vina ini paham gitu kan, oh berarti untuk laris di profesi itu juga harus pakai susu untuk menunjang pekerjaannya itu. Nah singkat cerita, kurang lebih 3 hari setelah melihat sosok yang katanya khodam milik Yanti, waktu itu kurang lebih jam 10 malam, di saat Vina ini mau ke dapur, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu gerbang, tok 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 tok, selamat malam kayak gitu. Waktu itu penghuni kos sudah pada masuk kamar semua dan sunyi gitu kan, termasuk juga si Yanti. Begitu dibuka pintu gerbangnya sama Vina, di situ ada laki-laki yang katanya mencari Sasa. Maaf Mbak, mau ketemu Sasa. Karena di sana penghuni kosnya nggak ada yang namanya Sasa, sehingga Vina ini cuma bilang, oh nggak ada yang namanya Sasa mas di sini. Masnya salah alamat kali. Enggak, wong alamatnya di sini kok. Masnya udah pernah ke sini? Ya belum sih, baru kali ini. Katanya dia ngekos di sini si Sasanya. Nah begitu mendengar suara gaduh gitu ya, akhirnya Yanti ini keluar dari kamar. Nah begitu Yanti ini ngelihat di situ ada seorang laki-laki dan juga Vina, Yanti ini langsung manggil,
"Oh Vin, kamu sini." "Iya, itu tamuku." "Oh sini mas, masuk." "Loh mbak, bukannya namanya Mbak Yanti, kok bisa dipanggil Sasa?" "Wah biasa itu nama panggilan buat kerja, jadi pakai nama samaran." "Oh kayak gitu toh mbak." Nah kurang lebih beberapa menit setelah itu, di saat Vina ini udah rebahan di kasur, dia mau tidur gitu ya, tiba-tiba terdengar ada suara desahan yang itu bener-bener suara dari kamarnya si Yanti. Waduh, kalau kayak gini dengar suara kayak gitu lagi nih, Vina sempat, enak juga ya jadi Mbak Yanti, cuma main kayak gitu dapat uang banyak, kadang 300.000, ada yang ngasih 1 juta sekali main. Nah hingga suatu ketika Vina ini kepikiran gitu ya, karena di dunia kerjanya itu Vina ngerasa udah nggak nyaman, sehingga Vina ini iseng-iseng tanya tentang susu itu sama si Yanti. "Mbak, itu kalau pasang susu di mana sih?" "Oh, kalau kamu mau pasang susu nanti tak anterin. Aku punya kenalan tapi seorang nenek-nenek. Alamatnya di mana, jauh nggak dari sini?" "Ya kalau naik motor paling 1,5 jam, Vin." Wah, gimana ya? Aku kok takut. "Ya udah gini aja, kamu kan cantik, Vin. Mungkin banyak yang suka sama kamu. Buktinya tamu-tamuku kemarin yang lihat kamu itu pada nanyain, itu pasang tarif enggak? Itu pasang tarif enggak?" Ya waktu itu aku bilang, "Oh itu orangnya baik-baik kok. Dia dari Jawa Tengah, di sini cuma untuk kerja." Waktu itu Yanti cerita seperti itu. Jadi banyak sekali tamu yang begitu ngelihat Vina itu kesengsem gitu loh, atau dia kayak pengen gitu loh, barangkali itu bisa dipakai gitu. Nah begitu mendengar cerita dari si Yanti, Vina ini sempat kepikiran, apa aku keluar kerja aja ya, aku tak ikut kerja seperti Mbak Yanti. Kamu itu jangan biar aku aja, kamu kerjain baik-baik aja, kamu nggak usah maksiat-maksiat seperti ini." "Tapi gimana Mbak Yanti, wong di tempat kerjaku seperti itu, banyak teman-teman yang udah ngejauhin aku, lagian juga capek mbak kerja, bangun pagi terus sampai sore, dan di pekerjaan itu mau istirahat sebentar itu langsung ditegur sama bosnya. Ya kerja ya kayak gitu Vin, enakan Mbak Yanti." Nah dari situ Yanti ini akhirnya kayak menegaskan gitu kan, "Bener kamu mau keluar kerja, iya aku tak ikut Mbak Yanti aja, tapi nanti tamu-tamuku gimana? Aku belum pernah melakukan hal itu." "Oh belum ya, kamu waktu SMA pacaran nggak?" "Aku nggak pernah pacaran mbak." "Lah berarti belum pernah ngelakuin itu?" "Ya belum mbak, lagian kan belum nikah mbak, kalaupun pacaran kan nggak mungkin aku ngelakuin itu." "Kamu ini deso emang kok Vin?" Yanti malah bilang seperti itu, kayak ngeledek gitu. "Lah kok deso toh mbak?" "Ya iya, aku aja SMA kelas 1 aja udah sering ngelakuin itu sama pacarku dulu kok." Yanti bilang seperti itu. Waduh, Mbak Yanti, kok bisa-bisanya seperti itu? Enak, Vin. Nah, hingga akhirnya karena banyak sekali cerita tentang profesi yang sudah dijalani bertahun-tahun sama Yanti, akhirnya Vina ini semakin tertarik dengan profesi itu. Nah, hingga suatu ketika di saat Vina ini ngajuin resign di perusahaannya, waktu itu sempat teman kerja-kerja yang dulu diproduksi itu kaget gitu ya. "Loh, kenapa Vin? Kok kamu keluar?" Jadi yang tadinya teman-temannya ini pada ngejauhin, tiba-tiba langsung tanya sama Vina, kaget gitu kan. "Loh, ngapain Vin? Wong enak-enak jadi QC kok malah resign?" "Di sini kerjanya capek, nggak asik. Aku selalu dijauhin sama kalian-kalian semua." Justru ketika Vina ini ngajuin resign, teman-temannya yang seproduksi itu malah kayak, "Aduh, gara-gara kita semua kita jadi nggak lihat Vina lagi, udah nggak kerja di sini." "Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting aku udah nggak mau kerja di sini lagi." Jadi teman-teman yang ada di perusahaan itu nggak tahu sebenarnya alasannya yang pasti itu apa sehingga Vina keluar dari pekerjaan itu. Nah, singkat cerita, di saat Vina ini udah keluar kerja gitu ya, lagi-lagi ngomong sama Yanti, "Mbak Yanti, aku udah resign, terus aku mulai dikenalin sama tamu-tamunya kapan?" "Gini Vin, kamu yakin mau terjun di dunia itu?" "Yakin mbak." "Ya udah kalau yakin, ini ada namanya Budi, ini langgananku, coba nanti tak kasih fotomu, barangkali dia langsung mau." Nah begitu fotonya Vina ini dikirim ke Budi, Budi ini langsung respon ke Yanti,
Oke, Mbak Yanti, aku mau. Namanya siapa? Namanya Vina. Ya udah, aku tak ke situ aja. Jadi kurang lebih jam 10 pagi, yang namanya Budi ini langsung meluncur ke kosannya si Yanti dan juga kosannya si Vina. Nah, sesampainya di sana, begitu ngelihat Vina, Budi ini bilang ke Yanti, "Loh, Yan, kok enggak sama kayak yang di foto ya?" Lah, justru cantikan aslinya toh, Bud. Yang foto kayak gini, ini aslinya lebih cantik. Enggak lah, kalau yang ini aku enggak mau. Budi bilang seperti itu sama Yanti. Sampai Yanti ini terheran-heran, kaget. Loh, justru aku, Yanti ngerasa kalau aku sama Vina itu lebih cantikan Vina. Kok bisa kayak gitu toh, Bud? Enggak, aku takut lah. Orangnya serem. Enggak mau lah, enggak jadi pakai. Akhirnya kabur itu, langsung cabut si Budi waktu itu. Vina ini bingung. Loh, gimana Mbak, Mas Budi tadi? Enggak jadi po? Katanya enggak mau pakai kamu. Lah, enggak maunya gimana? Katanya kamu beda sama yang di foto. Lah, maksudnya aku lebih jelek gitu? Ya enggak tahulah apa alasannya, yang jelas itu emang orang aneh. Waktu itu Yanti enggak begitu menjelaskan detail kenapa Budi sampai enggak mau pakai si Vina ini. Padahal waktu itu Yanti sempat bilang ke Budi kalau ini barang baru, ini barang baru. Makanya ini tak kasihkan ke kamu dulu sebelum teman-teman yang lain. Begitu Yanti bilang seperti itu sama Budi, Budi ini tetap gak mau. Gak mau, Yan, aku takut kok mukanya banyak keriputnya. Jadi apa yang dilihat Budi di foto sama yang aslinya itu beda. Nah, singkat cerita, sore harinya lagi-lagi karena promosiin temen kosannya itu gitu ya, Yanti ini ya langsung nge-share gitu ya, fotonya Vina ini di-share ke tamu-tamunya yang lain. Ini barang baru, ini barang baru, ini barang baru. Terus ada lagi, sebut aja namanya Rian. Jadi Rian ini langsung ngechat gitu ya ke Yanti ini kalau, Yan, aku mau itu, kalau emang itu barang baru, aku mau kasih 1 juta mau, kalaupun minta lebih nanti aku usahain, tapi di hotel ya. Nah, begitu disampaikan ke Vina, Vina ini seneng. Wah, di hotel ya Mbak? Gak apa-apa lah di hotel, aku masih ada tabungan kok buat transit dulu nungguin tamunya. Waktu itu janjian, si Rian ini langsung tukeran nomor gitu ya sama si Vina ini. Jadi dikasih sama Yanti, ini nomornya Vina, Yan Rian. Oh ya, nah waktu itu mereka berdua langsung chattingan tuh. Ini Mbak Vina ya? Iya Mas, ini Mas Rian ya? Iya. Terus gimana Mas? Mau di hotel mana? Hotel terserah kamu aja. Nah, karena memang sebelumnya Vina ini tahu gitu ya, oh kalau di sana ada hotel, di sana ada hotel. Karena memang di daerah situ selain banyak pabrik, di sana juga banyak penginapan. Ada beberapa hotel lah di sana. Dan kemarin juga sempat ada pengalaman ketika dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Barat. Vina ini sempat transit dulu di salah satu hotel yang ada di sana yang dekat pabrik itu. Akhirnya Vina memilih hotel itu untuk dijadikan tempat pertemuan antara Vina sama Rian. Yaudah Mas Rian, di hotel ini aja. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Vina. Nah, singkat cerita, kurang lebih jam 8 malam, Vina ini udah sampai duluan di hotel itu. Nah, waktu itu ketika udah dapat kamar gitu ya, Vina ini ngechat atau WA ke Rian. Mas Rian, ini aku udah dapat kamar. Di kamar nomor sekian. Oh iya, bentar lagi aku OTW ke sana. Nah, ditunggu kurang lebih setengah jam, si Rian ini nggak kunjung sampai di hotel. Vina sempat galau gitu ya waktu itu. Loh, ini Mas Rian kok nggak sampai-sampai ya? Cuma centang 1, jadi kayak nggak terkirim seperti itu. Dan kurang lebih setengah jam lagi, tiba-tiba udah masuk WA banyak gitu ya dari Rian. Rian ini bilang di WA, Mbak, kalau nggak niat jualan, mending nggak usah jualan aja Mbak. Mbak, sebenarnya kamu tuh di kamar nomor berapa? Mbak, kamu bohongin aku ya? Jadi seakan-akan Vina ini HP-nya itu nggak aktif. Padahal HP selalu dipegang. Bahkan Vina sendiri itu selalu nunggu kedatangan si Rian. Jangan-jangan udah sampai parkiran. Nanti aku telepon deh kalau udah sampai parkiran. Tapi waktu itu tiba-tiba sempat kayak HP-nya si Vina ini seakan-akan nggak aktif, dan Rian ini udah telepon nggak nyambung, WA nggak nyampe seperti itu. Sampai begitu
nyampe pesannya gitu ya, WA-nya itu langsung banyak gitu loh. Kamu bohongin aku ya, kalau nggak niat jualan jangan jualan. Kalau gini aku tak bilang sama Yanti, karena bisa kenal kamu karena dari Yanti. Katanya barang baru, aku dibohongin. Nah akhirnya karena ngeliat banyaknya chat yang seperti itu, akhirnya Vina ini langsung telepon. Begitu berdering gitu ya, dan diangkat sama Rian. Di sini Rian ini cuma ngomong, halo ini suaranya siapa ya? Kok suaranya aneh? Vina ini dengar betul kalau Rian ini kayak ketakutan mendengar suaranya Vina. Walaupun Vina ini cuma bilang, Mas Rian, HP ku tuh dari tadi aktif, aku di kamar nomor ini. Aku udah di sini dari jam 8. Kapan kamu sampai sininya? Aku udah nunggu lama. Tapi yang terdengar di teleponnya Vina, Rian ini marah-marah sekaligus ketakutan. Wah, ini nih siapa ini? Kamu bohongin aku. Loh, kamu kok suaranya kayak gitu? Akhirnya ditutup teleponnya sama Rian. Vina sempat bingung, loh, maksudnya ini gimana ya? Selalu seperti ini, gagal. Aku ada tamu mesti gagal. Katanya aku beda sama yang di foto. Sebenarnya aku ini ada apa? Nah, kurang lebih jam 12 malam karena Rian akhirnya nggak jadi ke hotel itu gitu ya. Vina ini langsung cabut dari hotel itu dan balik ke kosan. Nah, sesampainya kos, langsung menuju ke kamarnya Yanti. Mbak Yanti bukain. Nah begitu udah dibuka, Vina ini langsung ngomong gitu ya ke Yanti, Mbak Yanti, tadi ada kejadian seperti ini. Kejadian apa, Vin? Kamu udah ketemu sama Rian? Ketemu gimana, Mbak? Riannya malah kayak orang ketakutan. Lah tapi ketemu enggak, Mbak, Rian nggak sampai hotel. Lah terus kamu sendirian tadi? Iya, aku sendirian di hotel nunggu Mas Rian nggak datang. Nah akhirnya di situ Vina ini cerita gitu kan, tadi gini loh mbak, Mas Rian tuh gini. Wah, kok sering kayak gini ya Vin? Aduh, kalau kayak gini terus gimana mbak? Tabunganku nanti udah habis buat biaya makanku sendiri, keperluanku pribadi. Secara aku udah nggak kerja lagi mbak. Terus kalau aku nggak dapet tamu kayak Mbak Yanti, terus nanti aku makannya gimana? Udah, kamu nggak usah peduliin masalah makan, biar semuanya aku yang nanggung. Bayar kos, makan, itu aku yang nanggung. Yanti bilang seperti itu karena ngerasa kasihan sama si Vina ini. Oh ya udah kalau gitu Mbak Yanti, ya mudah-mudahan ada tamu ya Mbak, sehingga aku punya uang lagi. Nah singkat cerita, kurang lebih 2 hari setelah itu, Vina ini selalu mendapat tamu yang ternyata ketika udah di booking sama beberapa tamu itu nggak jadi terus. Ketika mau melakukan hubungan badan itu nggak jadi. Dan terakhir Vina ini udah di salah satu kamar hotel. Di situ juga sudah ada tamunya. Mereka ini sudah berada di satu tempat tidur gitu ya. Dan begitu mau melakukan hal itu, tiba-tiba tamunya ini langsung lari dan langsung ninggalin uang 500.000. Aku nggak mau sama kamu, ini tak kasih 500.000. Yang kata si tamu itu, muka si Vina ini yang tadinya cantik itu berubah jadi nenek-nenek. Di situ Vina sempat bingung gitu kan, loh, kenapa ya banyak tamu yang lihat aku kok kayak nenek-nenek. Nah setelah 2 hari itu Vina ini sempat termenung gitu ya di dalam kamar kosnya. Kurang lebih jam 11 malam, lagi-lagi dia ini teringat sama neneknya. Aduh, setelah ditinggal sama nenek, kehidupanku kok jadi seperti ini. Nah, di saat tidur, kurang lebih jam 1 dini hari, Vina ini terbangun karena mimpi. Jadi, di mimpinya Vina ini kayak berbaring di salah satu tempat tidur yang lokasinya itu mirip seperti di rumah budenya yang di Solo. Kemudian di sampingnya itu ada Nek Surti atau neneknya Vina. Tangannya ini sambil mukul-mukul pantatnya si Vina, puek kayak gitu. Dan di mimpinya itu neneknya nggak bilang apa-apa, cuma mukulin gitu aja. Nah begitu bangun, Vina langsung, aduh, nenek kenapa ya? Aku mimpi nenek kok nenek mukulin aku. Ini pertanda apa ya? Nah keesokan paginya mimpi itu diceritakan ke Yanti. Wah Yanti, tadi malam aku mimpi ketemu nenekku yang udah meninggal. Nah mimpinya gimana? Mimpinya kok seperti ini. Mimpi lah, bunganya tidur Vin, udah gak usah dipikir. Yanti cuma bilang seperti itu. Nah laki-laki Yanti ini sibuk gitu ya,
ngenalin Vina ke teman-temannya yang lain, cowok-cowok hidung belang gitu kan. Begitu udah mau melakukan hubungan badan, laki-laki tamu yang mau pakai Vina itu selalu kabur dan bilang Vina ini mukanya seperti nenek-nenek. Nah, hingga akhirnya kurang lebih 1 minggu setelah itu, Vina ini kepikiran tentang susu yang pernah dipakai sama si Yanti. Mbak Yanti, kalau memang kayak gitu, aku tak pakai susu aja kayak Mbak Yanti lah. Oh iya, pakai susu. Yaudah besok tak anterin ke tempatnya. Namanya Nek Iroh. Nah, kurang lebih jam 7 pagi. Waktu itu mereka udah kemas-kemas gitu ya, siap-siap untuk melakukan perjalanan itu, dan kurang lebih 1,5 jam sampailah mereka berdua di rumahnya Nek Iroh itu. Jadi di kampungnya Nek Iroh itu, Nek Iroh dikenal sebagai orang tukang pijit. Jadi di kampung sana itu nggak tahu kalau Nek Iroh bisa pasang susu. Jadi Nek Iroh ini sangat merahasiakan hal itu ke orang-orang kampung yang ada di sana. Dan selain itu, Nek Iroh ini cuma hidup sebatang kara, yang katanya dulu pernah punya anak tapi anaknya udah meninggal. Jadi setiap kali ada tetangga-tetangga yang kesleo baru mainan sepak bola itu selalu dipijit Nek Iroh sembuh. Punya ya pokoknya pegel-pegel gitu, minta tolongnya sama Nek Iroh. Dan cerita dari Yanti, dulu itu kenal sama Nek Iroh, dikenalin sama temennya yang lama, dan ketika ada orang yang minta susu itu dikasih sama Nek Iroh asalkan bukan orang berasal dari kampung itu. Nah, hingga akhirnya begitu maksud dan tujuannya udah disampaikan ke Nek Iroh cuma bilang, oh kamu ya yang mau pasang susu? Iya Nek, saya. Kamu aslinya orang mana? Saya dari Jawa Tengah Nek. Oh yaudah, kalau memang kamu yakin mau masang susu, tapi masangnya di bagian itu ya, biar kamu nanti laris jualannya. Iya Nek, sama kayak Mbak Yanti kan Nek? Iya sama, Yanti dulu masangnya juga di situ. Kurang lebih beberapa menit setelah Nek Iroh ini mempersiapkan kayak kemenyan, kayak benda-benda yang buat ritual pemasangan susu gitu ya. Begitu mau dilakukan ritual itu, tiba-tiba Vina ini teringat lagi wajah neneknya. Oh, kok aku tiba-tiba ingat Nek Surti ya? Ada apa ya ini? Apa jangan-jangan Nek Surti marah kalau aku melakukan hal ini? Nah, lagi-lagi karena memang udah sampai situ dan memang apa ya, pengen gitu ya dapat penghasilan seperti sama Yanti, akhirnya ya pikiran teringat sama neneknya sendiri itu dilupakan. Ah udahlah, besok kalau aku udah pulang ke Jawa aku tak sowan ke makamnya atau ziarah ke makamnya Nek Surti. Kalau sekarang aku mau fokus pemasangan susu dulu, pikir Vina waktu itu. Nah, begitu mau dipasang susu di alat kelaminnya si Vina, tiba-tiba Vina ini ngeliat kalau di belakangnya Nek Surti itu ada bayangan warna putih yang nggak tahu itu nggak ada mukanya, yang jelas kayak bayangan putih gitu ya. Tiba-tiba berdiri gitu. Kemudian beberapa detik sosok bayangan putih itu hilang. Di situ sempat mikir Vina, oh itu di belakang Nek Iroh tadi ada bayangan putih apa ya? Nek Iroh ini tiba-tiba tangannya menggigil dan ngomongnya itu ngelantur. Jadi Nek Iroh ini begitu mau masang susu gitu ya, tiba-tiba kayak orang kerasukan. Nah, karena hal itu juga dilihat sama Yanti, Yanti langsung bilang ke Nek Iroh, "Lu Nek Iroh ini kenapa? Dulu masang susuku Nek Iroh gak seperti ini ritualnya." Nek Iroh masih seperti itu, kerasukan. Nah, kurang lebih 20 menit itu, begitu sadar gitu ya, Nek Iroh ini sempet tanya ke Vina, "Nak, kamu punya nenek yang udah meninggal?" "Punya." "Namanya siapa?" "Nek Surti." "Oh, lah emang ada apa Nek Iroh dengan nenekku?" "Oh enggak apa-apa. Yaudah, ini aku terusin ya, aku lanjutin pemasangan susunya." Nah, kurang lebih 15 menit akhirnya susu itu udah dipasang di alat vitalnya si Vina ini, dan nggak tahu kenapa setelah selesai melakukan ritual itu gitu kan, begitu duduk-duduk di ruang tamu di rumahnya Nek Iroh, lagi-lagi Vina ini teringat wajah neneknya. Seakan-akan bayangannya Vina ini melihat wajah neneknya ini serem dan matanya itu melotot. Ini apa sih? Ini apa sih? Nah, sampai Yanti ini tanya ke Vina, "Loh Vin, kamu kenapa?"
nggak tahu ini kok kayak bayangan-bayangan nenekku sendiri ya. Udahlah yuk kita pulang yuk. Nah akhirnya nggak berlangsung lama, setelah istirahat gitu ya sebentar di ruang tamu itu, mereka berdua balik lagi ke kos dan kurang lebih 1,5 jam lah sampailah mereka di kosan. Malam harinya, betul, banyak sekali tamu-tamunya Yanti yang tiba-tiba nggak mau pakai Yanti. Yanti, aku nggak jadi pakai kamu lah, besok aja sama kamu, aku tak pakai itu temanmu. Lah, bukannya dulu kamu udah pernah sampai di hotel tapi malah kamu kabur. Enggak, sekarang aku mau sama si Vina aja. Nah, akhirnya salah satu tamu ini, sebut aja namanya Edi gitu ya. Si Edi ini langsung bilang ke Vina, Vin, kita nggak usah di hotel, langsung di kamarmu aja di sini di kos. Jadi karena memang situasi kos-kosan di sana itu memang bebas. Selain bebas karena apa ya, di sana itu kayak perumahan yang rata-rata bangunannya itu di model kos-kosan, disewain semua, dan beberapa warga yang di sana itu nggak begitulah kayak ya kamu aku seperti itu. Jadi urusanku, sehingga mereka semua itu ketika mendapat tamu lawan jenis bahkan sampai nginep itu nggak masalah, mereka semua nggak memperdulikan hal itu. Nah di saat masuk kamar, begitu mau buka baju si Vina ini, laki-laki tiba-tiba Edi ini langsung teriak yang katanya dia melihat sosok nenek-nenek dan posisinya berada di belakangnya si Vina. Itu apa? Begitu ditengok sama Vina, di belakangnya ini nggak ada siapa-siapa. Loh, kenapa mas? Itu barusan kok kayak ada nenek-nenek. Vina ini bingung. Loh, mana ada nenek-nenek? Di kamar ini cuma aku sama kamu aja mas. Nah karena saking takutnya, si Edi ini langsung keluar kamar dan langsung bilang sama Yanti, ya nanti aku pulang dulu. Loh, kenapa Ed? Nggak jadi, takut. Nah begitu suara motornya Edi ini udah hilang gitu ya, langsung cabut gitu, Yanti langsung ke kamarnya Vina. Loh Vin, Edi kenapa? Nggak tahu mbak, kok selalu seperti ini ya mbak. Lah emang tadi gimana, ada kejadian apa? Katanya masnya tadi ngeliat ada nenek-nenek di belakangku waktu aku mau buka baju mbak. Kok bisa gitu ya Vin? Nggak tahu mbak, aku juga nggak tahu. Nah keesokan harinya di bagian alat kelaminnya Vina ini tiba-tiba sakit, dan sakitnya itu nggak ketulungan. Jadi di kamar itu Vina ini teriak-teriak sampai terdengar sama Yanti, Vina kamu kenapa, bukan pintunya dong, kamu kenapa, sakit apa gimana kok teriak-teriak kayak gitu. Begitu udah dibuka pintunya, Yanti ini kaget begitu melihat kondisinya Vina pagi itu. Ternyata di bagian alat kelaminnya Vina itu sudah bengkak dan sedikit-sedikit keluar darah sama nanah. Loh Vin, kamu kenapa? Gak tahu mbak, dari tadi pagi habis subuh. Kok bisa seperti ini? Gak tahu mbak, sakit banget mbak. Terus ini gimana mbak? Nah begitu mendengar keluhan dan ceritanya si Vina ini, terdengar ada suara percikan air yang itu berasal dari kamar mandi yang ada di dalam kamarnya Vina. Loh Vin, keran air kok nyala ya? Kamu nyalain keran air? Enggak mbak, enggak ada yang nyalain keran air. Aku dari tadi pagi belum masuk kamar mandi. Nah akhirnya karena penasaran gitu ya, Yanti ini langsung masuk ke kamar mandi yang ada di sana. Begitu buka pintu kamar mandi, Yanti ini dikagetkan ada sosok yang itu bentuknya tinggi besar, nenek-nenek yang mukanya itu sangat menyeramkan. Pagi loh itu. Astagfirullahaladzim, sampai nyebut ini si Yanti ini. Loh kenapa mbak Yanti? Itu barusan aku ngelihat ada sosok nenek-nenek. Wah sebenarnya aku tuh diganggu sama makhluk apa ya mbak? Vina ini sempat bilang gitu ya sama Yanti seperti itu. Wah aneh ini. Terus gimana mbak solusinya kalau aku kayak gini terus? Nah akhirnya setelah rundingan gitu ya antara Vina sama Yanti, akhirnya mereka memutuskan untuk balik lagi ke tempat Nek Iroh, mempertanyakan tentang alat kelaminnya si Vina ini. Barangkali ada kesalahan dalam pemasangan susu. Nah singkat cerita, sesampainya di rumah Nek Iroh ini malah ketakutan begitu melihat kedatangan mereka berdua, salah satunya si Vina ini. Loh kamu kok kesini lagi? Ada apa? Apa salahku? Aku gak punya salah sama kamu kok.
Nek Iroh tiba-tiba bilang seperti itu ke Vina. Sampai Vina ini ya bengong gitu ya. Loh, kenapa Nek Iroh? Kenapa Nek Iroh? Lihat aku kok takut. Wah, yaudah sini nak. Akhirnya langsung Vina ini disuruh berbaring, disuruh buka pakaian gitu ya, terutama bagian bawah untuk melihat di bagian alat kelaminnya itu. Dan kurang lebih 10 menit lah, akhirnya susu itu diambil lagi sama Nek Iroh. Dan setelah mencabut susu itu, tiba-tiba rasa sakit yang dirasakan Vina itu tiba-tiba hilang. Dan bengkaknya itu berangsur-angsur membaik. Yang tadinya keluar darah sama nanah gitu ya, dikit-sedikit di salah satu lubang yang ada di situ, tiba-tiba udah berhenti. Akhirnya Vina ini tanya gitu ya ke Nek Iroh, Nek Iroh, aku itu sebenarnya kenapa ya Nek? Gini nak, sebenarnya kamu ini udah ada yang jaga. Lah maksudnya gimana? Ya aku sendiri tepatnya nggak tahu, yang jelas mungkin itu doa dari nenek kamu. Nah setelah Nek Iroh bilang seperti itu, Vina ini teringat sebelum Nek Surti ini meninggal dunia, kurang lebih jam 1:30 dini hari, di saat Vina ini udah tidur gitu ya, dia selalu silau dengan cahaya lampu kamar yang ketika dinyalakan gitu ya. Dan waktu itu sempat bangun, ngelirik gitu, oh ada Nek Surti mau ambil wudhu kali, mau sholat tahajud. Nah disitu belum sempat tidur lagi sampai Nek Surti ini masuk dan lampunya ini dimatiin. Jadi waktu itu ketika sholat tahajud gitu ya, Nek Surti ini selalu pakai lampu kecil yang kayak lampu belajar gitu loh, ditaruh di depannya. Setelah sholat tahajud, Nek Surti ini pegang Al-Quran ngaji. Waktu itu suaranya udah bergetar, dan karena memang belum bisa tidur lagi gitu ya, begitu silau kena cahaya lampu tadi, sehingga Vina ini mengetahui aktivitas neneknya waktu itu. Nenek baru ngaji, aku tak tidur lagi. Tapi karena belum bisa tidur, dan setelah selesai ngaji, Nek Surti ini sempat duduk di sebelahnya Vina. Jadi sambil dielus-elus, Vina dengar betul ucapan dari Nek Surti waktu itu. Ya Allah, hindarkan cucuku dari segala mara bahaya. Jauhkanlah cucuku, lindungilah cucuku. Pokoknya segala macam doa ini diucapkan sambil tangannya ini ngelus-ngelus rambutnya si Vina ini. Jadi waktu itu Vina tahu gitu ya, adem sejuk seperti itu. Dan pagi harinya setelah subuh, neneknya ini udah meninggal dunia. Nah setelah panjang lebar gitu ya, Vina ini cerita tentang neneknya sebelum meninggal. Akhirnya Nek Iroh ini nyeletuk gitu kan, oh pantes, yaitu mungkin doa dari nenek kamu Vin. Aku terus nanti gimana? Ya udah, kamu gak usah pakai hal-hal yang seperti itu. Udah kamu gak usah ngikut profesinya si Yanti ini. Udah kamu punya jalannya sendiri. Kamu anak baik. Udah sana kamu pulang aja. Begitu mendengar kata-kata Nek Iroh, akhirnya Yanti ini langsung ngajak pulang Vina. Ayo Vin, kita pulang aja. Nah akhirnya mereka berdua ini pamit. Dan sesampainya di kosan, Vina ini karena kondisinya udah enakan, di bagian alat kelaminnya ini udah gak sakit lagi. Malam harinya ketika Vina ini tidur gitu ya, lagi-lagi mimpi ketemu neneknya. Yang di mimpi itu neneknya ini terlihat jalan menghampiri Vina, tapi mukanya kayak adem, senyum. Di situ cuma beberapa detik gitu aja di dalam mimpinya Vina. Oh, ada Nek Surti. Nah, begitu bangun, dia langsung nginget-nginget gitu ya, sambil minta maaf. Aduh Nek Surti, maafin cucumu, maafin Vina ya Nek Surti. Nah, nggak berlangsung lama, dia langsung berubah pikiran tuh. Yaudah, aku memang nggak boleh mungkin, karena doa-doa nenek aku nggak diperbolehkan melakukan hal maksiat seperti itu. Aku udah salah langkah. Tahu gitu aku nurut sama Bude Ida, nyari pekerjaan di Jawa Tengah aja. Nah keesokan paginya Vina ini langsung bilang ke Yanti, kalau Mbak Yanti, nanti aku mau pulang ke kampung aja lah, aku nggak mau tinggal di sini lama-lama. Oh benar kamu mau pulang? Ya udah, hati-hati ya. Nah singkat cerita, di saat Vina ini udah sampai ke kampung halamannya, kembali lagi tinggal bersama budenya, Bude Ida. Waktu itu Bude Ida sempat kaget gitu ya ngelihat Vina waktu itu, karena
cerita dari Vina, pekerjaannya tuh seperti ini Bude, seperti ini Bude, nggak enak, lingkungan pekerjaannya seperti ini. Hingga akhirnya Bude Ida ini bilang, makanya kamu jangan jauh-jauh sama Bude, udah tahun besok kamu kuliah aja ya. Nah akhirnya waktu itu Vina ini nurut sama budenya, ya udah Bude, aku tak kuliah aja. Ya gitu aja, mungkin masa depanmu lebih cerah. Jangan kerja di tempat seperti itu. Mungkin kamu bisa di tempat kantoran atau di dinas-dinas seperti itu. Nah itulah pengalaman Vina yang diceritakan ke Tika, sehingga Tika ini bisa menulis cerita itu dan dikirim ke Mr. Manyun. Nah mungkin itu aja untuk cerita kali ini. Semoga kejadian yang pernah dialami Vina bisa menjadikan pelajaran buat kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.